Halo, how you doing? Um, apa kabarnya semua, boys and girls? Hari ini kita akan berbicara tentang past tense. Oke, saya harap semua bisa mendengarkan dengan baik dan mempelajari dengan baik sehingga kita bisa menggunakannya juga dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris sehari-hari. Oke, sama-sama kita lihat tentang past tense. Well, what is past tense? Something happened in the past, it's finished, is over. So past tense ini dipakai untuk suatu keadaan atau peristiwa atau kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau beberapa jam yang lalu dan selesai, tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang. Pokoknya semua keadaan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau yang sudah berlalu, kita menggunakan past tense untuk memberitahukan atau menceritakan tentang peristiwa tersebut. Dalam menggunakan past tense, ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Dua-duanya kita pakai di uh, kalimat yang menggunakan past tense atau kita mau bercerita tentang past tense, kita menggunakan kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. So, what is regular verb and irregular verb? Apa itu kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan? Kita akan lihat sama-sama contohnya dan digunakan di dalam kalimat untuk bentuk lampau. Okay, when we use past tense, kapan kita pakai atau kita kapan bisa menggunakan bentuk past tense? Ada 4 di sini yang bisa kita pakai. Pertama, recent past short time. Contohnya, the plane landed an hour ago. We visit her yesterday. Ini digunakan dalam waktu yang pendek atau waktu yang kejadiannya baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, distant past or long time ago, atau distant past di sini artinya waktu yang lampau atau sudah waktu yang bertahun-tahun yang lampau, sudah lama sekali. She lived in Papua long time ago. Yang ketiga, one action. Jadi past time bisa dipakai untuk satu kejadian atau satu peristiwa. Dalam satu kalimat ada satu peristiwa di masa lampau, itu bisa dipakai. She talked to her manager. Yang keempat, many action, ya. Jadi bisa dipakai dalam beberapa keadaan atau beberapa kegiatan atau beberapa peristiwa. Contohnya seperti yang ada di kalimat ini, they invite their friends, ordered pizza, and watch the game. Jadi dalam satu kalimat itu ada beberapa aktivitas atau beberapa kejadian satu kali dalam satu kalimat. Bisa kita pakai past tense di dalam satu kalimat itu apabila kejadiannya memang terjadi bersamaan. Oke, jadi ini adalah kapan atau bagaimana kita menggunakan past tense di dalam kalimat. Regular verb atau kata kerja beraturan. Kita lihat di sini kita gunakan dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya atau question atau interrogative. Subject I, you, we, they, he, she, it. Kita menggunakan kata kerja dasarnya di sini adalah to work. Jadi apabila berubah menjadi bentuk lampau atau past tense,
Untuk kalimat positifnya kita tambahkan ed di belakang. Jadinya worked. I worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, it worked. Dan apabila berubah menjadi kalimat negatif, jadinya I did not work. You did not work. We did not work. They did not work. He did not work. She did not work. It did not work. And then kalau menjadi kalimat tanya, kita menempatkan did di depan subjek. Dan yang tidak berubah di sini adalah kata kerjanya. Kita menggunakan kata kerja dasar, tidak berubah bentuknya. Karena did sudah menunjukkan bentuk lampau dari kalimat tanya. Did I work? Did you work? Did we work? Did they work? Did he work? Did she work? Did it work? So di sini yang berubah adalah dari bentuk kalimat positifnya saja yang berubah menjadi bentuk lampau. Apabila menjadi kalimat negatif, tidak ada perubahan di kata kerjanya. Kata kerjanya tetap, cuman kita tambahkan did not atau didn't. Dan kalimat tanya kita tambahkan did di depan kalimat, di depan kata subjeknya. Di depan subjeknya kita tambahkan did. Dan kata kerjanya tidak berubah, cuman berubah waktu kita menggunakan kalimat positif saja. Oke, jadi ini bagaimana kita menggunakan regular verb dalam bentuk past tense. Regular verb itu apa? Kata kerja beraturan. Jadi kata kerjanya cuman kita hanya menambahkan ed di belakang atau d di belakang kata kerjanya. Sedangkan kata kerja tidak beraturan itu adalah kata kerja yang kata dasarnya berbeda dengan bentuk lampaunya. Kata dasarnya dan bentuk lampaunya itu berbeda. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Positif, negatif, question. Kita menggunakan kata dasar, kata kerja dasar di sini adalah to go. Well, if become irregular verbs, it change to be went. Jadi kalau dia jadi kata kerja to go menjadi irregular verb, dia akan berbentuk lampau, menjadi bentuk lampau, dia akan berubah. Berubahnya menjadi went, ya. Oleh sebab itu kenapa dikatakan kata kerja tidak beraturan, karena kata kerja dasarnya dan bentuk menjadi bentuk lampaunya itu berubah sangat drastis sekali, ya. Tidak ada kemiripan sedikit pun. Well, kita akan lihat contohnya di sini. I, you, we, they, he, she, it. Dari go berubah menjadi went. Dan bentuk negatifnya kata dasarnya tidak berubah. Yang berubah yang menunjukkan kalau ini adalah bentuk lampau, kita menggunakan did not. Did not go atau didn't go. Question atau pertanyaan menjadi kalimat tanya. Kata kerjanya tidak berubah. Di depan subjek kita tambahkan did yang menunjukkan bentuk lampau. Did I go? Did you go? Did we go? Did they go? Did he go? Did she go? Did it go? So kita bisa lihat di bawah ada 3 kata kerja tidak beraturan. Go berubah menjadi went, she berubah menjadi show, buy berubah menjadi bought. Oke, jadi ini adalah kata kerja tidak beraturan. Kita bisa bagaimana kita bisa tahu ini adalah kata kerja tidak beraturan? Kita harus banyak berlatih, harus banyak belajar, harus banyak membaca, menghafal, membuka buku, mencari tahu tentang kata kerja tidak beraturan dan juga kata kerja beraturan. Karena kata kerja beraturan kita hanya menambahkan d di akhir
katanya atau ed di akhir katanya untuk menunjukkan bentuk lampau. Oke, saya harap video ini dapat membantu kita untuk mempelajari tentang bentuk lampau dalam tesis atau past tense. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, and ring the bell so I can give many video to you all about English. Well, bye-bye, boys and girls.